Welcome back to Master Talker, dimana kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Ed Gein bisa berhasil menjadi inspirasi film-film besar, termasuk film The Texas Chainsaw Massacre. Kali-kali gitu ya kita bahas yang horor-horor yang berbau misteri, dan di sini kita akan mulai untuk membahasnya satu persatu. Jika kalian adalah pecinta film atau tukangnya nonton film gitu, mungkin kalian udah pernah nonton film The Texas Chainsaw Massacre ini. Tapi jika kalian belum nonton film ini adalah film tentang pembunuhan kanibal yang terinspirasi dari kisahnya si Ed Gein. Terus siapa itu Ed Gein? Edward Theodore Gein, atau yang kita kenal sebagai Ed Gein, adalah seorang pembunuh kanibal yang cukup terkenal. Selain membunuh, si Gein juga suka mencuri mayat dari kuburan dan dibawa pulang. Ya, kalau bisa kita mirip-miripin, kisahnya adalah seperti Sumanto di Indonesia ya. Dia menggali kuburan, dibawa pulang dan dikasihkan ke keluarganya, tapi beda. Ed Gein ini hidup sendiri setelah ayah, kakak, dan ibunya itu meninggal dunia ya. Dan dia hidup sendiri di peternakannya. Kasus pembunuhan pertama oleh Gein ialah membunuh Bernice Worden dengan cara menculik dan menembaknya di kepala. Lalu ia menggantungnya di gantungan yang buat sapi gitu, tahu gak, yang kalau di film-film itu dia dibalik gitu si sapinya di peternakannya. Dan kasus ini terungkap pada November 1957. Saat itu pihak kepolisian menemukan mayat tanpa kepala di peternakannya. Setelah diidentifikasi, sosok tak bernyawa itu adalah sosok pegawai toko bernama Bernice Worden yang telah dilaporkan oleh warga-warga setempat di mana ia telah menghilang beberapa waktu lalu. Akhirnya penyelidikan lebih lanjut dilakukan ya terkait penemuan itu. Polisi itu tidak puas ya, karena mungkin si Ed Gein ini lebih gila dari yang mereka pikir. Akhirnya mereka melakukan penelitian lebih lanjut. Dan tak lama kemudian, pihak berwajib alias polisi pun menemukan koleksi tengkorak manusia bersama dengan furnitur dan pakaian, termasuk diantaranya sejumlah busana yang dibuat dari bagian tubuh atau kulit manusia. Itu ngeri ya. Kalau kalian pernah nonton The Texas Chainsaw Massacre, ini sama kayak Leatherface. Itu karakternya, dia ngulitin orang, yang jelas-jelas dia ngulitin orang dan dipakai untuk buat topeng ya. Itu topengnya yang terbuat dari kulit wajah manusia, itu dipotong lalu dipakai. Ceritanya sih, karena itu cuman film ya yang terinspirasi. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kalau Ed Gein itu adalah Texas Chainsaw Massacre, itu salah. Karena Texas Chainsaw Massacre adalah film yang terinspirasi dari kisahnya si Ed Gein, bukan film tentang si Ed Gein ini. Ya, kita lanjut bahas topiknya. Kepada polisi, Gein ngaku ia telah gali kuburan seseorang perempuan yang sosoknya mengingatkan Gein pada sang ibu ya. Ibunya dilaporkan meninggal dunia juga ya waktu itu karena sakit. Karena ia melihat sosok ini seperti ibunya, akhirnya ia menggalinya karena mungkin dia rindu wajah dan sosok ibunya. Polisi pun menemukan sisa-sisa dari 10 tubuh perempuan di kediaman Gein. Namun pada akhirnya pemeriksaan, Gein hanya dikaitkan dengan 2 kasus pembunuhan ya, ini dengan Bernice Worden dan Mary Hogan. Perlu kalian ketahui juga, Mary Hogan adalah korban kedua dari Ed Gein ya. Gein dinyatakan tidak layak untuk diadili, alias dia tidak layak untuk kalau kalian pergi ke penjara itu terus kalian ikutan, kalau kalian salah ya, kalian ikutan ke pengadilan itu diadili kan namanya ya. Seperti itulah Ed Gein tidak bisa diadili di sini karena secara mentalnya dia tidak layak untuk diadili, alias gila, dia keanggap gila ya. Sebelum akhirnya ia dikirim ke rumah sakit umum di Wisconsin. Penemuan tak biasa di peternakan yang ditinggali oleh Gein menarik rasa penasaran banyak orang ya tentunya, sebelum akhirnya tempat itu terbakar pada 1958. Baru saja pada 1968 Gein dianggap cukup waras untuk diadili, alias dia udah cukup normal. Dan akhirnya ia diputuskan oleh hakim dengan vonis bersalah dengan alasan mengalami gangguan jiwa. Pria itu pun menghabiskan hari-harinya akhirnya di balik jeruji besi.
Dan naasnya, akhir kisah dari sang kanibal ini, Ed Gein, meninggal pada tahun 1984 di usianya yang ke-77 ya, akibat komplikasi kanker. Ya, jadi itulah kisah dari Ed Gein. Kalau kalian punya kisah-kisah menarik yang berbasis atau terinspirasi dari orang asli dan dijadikan film, itu boleh di requestkan di kolom komentar kita. Oke, jika kalian belum pernah nonton The Texas Chainsaw Massacre, coba deh untuk nonton. Gue saranin tonton yang tahun 1974, itu rilis tahun 1974. Itu adalah film originalnya yang menurut gue adalah horor klasik berkelas ya. Dan untuk film ada yang keduanya, Texas Chainsaw Massacre kedua, itu film yang cukup, kalau bisa dibilang film burik, cuman ya gimana lagi, itu adalah lanjutannya. Lu juga harus nonton kalau misalkan lu mau. Tapi kalau lu gak terlalu tertarik atau lu gak suka dengan film-film sadis, ya udahlah, tinggalin aja filmnya. Oke, that's all for today, so goodbye.